Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah alladzi ja'alal laila wan nahara ayataini min ayatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah pemirsa yang kami hormati, marilah kita panjatkan yang utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan mengisinya melalui ibadah, muamalah maupun ibadah dengan rutinitas harian yang kita lakukan di rumah masing-masing maupun di lembaga yang kita cintai ini. Salawat ma'asalam Allah semoga tetap curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya kita bersandar atas berbagai kegiatan ibadah, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi pada kesempatan hari ini adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkara bagi umat akhir zaman dan bagaimana karakter mereka yang tercantum dalam kitab Nasaihul Ibad, yang mudah-mudahan materi ini memberikan pada kita hikmah dan teladan bagaimana seharusnya kita mensikapi kehidupan ini. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khams, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal maut, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara lainnya. Lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat, mencintai kehidupan dan melupakan kematian, mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur, mencintai harta dan melupakan hisab, serta mencintai makhluk dan melupakan khalik. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah manusia mencintai dunia dan melupakan akhirat. Allah Ta'ala memberikan gambaran yang nyata di dalam surat Ad-Duha. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada permulaan atau dunia. Orang yang beriman mengisi kehidupan dunia ini dengan bersungguh-sungguh untuk mengambil pelajaran hidup, mencari bekal akhirat, dan mengurangi kemaksiatan. Perkara-perkara dunia yang kita miliki hari ini diupayakan untuk bekal akhirat, bukan semata-mata untuk mencari kesenangan dan menumpuk harta, sehingga hal itu melupakan bagaimana kehidupan kita nanti setelah kematian itu tiba, sehingga pelakunya akan menjadi cinta terhadap dunia dan melupakan akhirat dan sebab-sebabnya. Allah juga seringkali memberikan sindiran kepada kita bahwasanya dunia ini merupakan perhiasan, dunia ini merupakan senda gurau dan permainan yang melalaikan pelakunya. Tak kenal pelakunya itu perempuan, laki-laki, yang tua maupun yang muda, yang berpangkat maupun yang rakyat. Maka seyogyanya bagi seorang muslim dan mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, jadikanlah dunia ini sebagai ladang untuk beramal kebaikan. Selama kita diberikan kekuatan,
kesehatan dan kesempatan, marilah kita jadikan dunia sebagai tempat beramal, bukan tempat untuk memanen kebaikan. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Allah Ta'ala memberikan gambaran yang nyata di dalam Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kehidupan dunia yang kita jalani hari ini, yang berproses dari kelahiran, anak-anak, dewasa, berkeluarga, tua, dan meninggal, adalah siklus yang tidak bisa dihindari oleh takdir manusia. Kehidupan yang kita jalani setahap demi setahap ini adalah merupakan karunia dan takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Adapun takdir kematian adalah haknya Allah, maka jangan sekali-kali kita meminta kematian meskipun dalam derita dunia yang ada. Akan tetapi mintalah kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang lebih baik dan kematian yang husnul khotimah. Kehidupan seringkali melalaikan kita untuk mengingat kematian, sampai kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal, baik musibah, bencana alam, bahkan wabah yang menghigapi berbagai negara di beberapa tahun yang lalu. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang kita lakukan, yang kita alami, yang kita nikmati, marilah kita pakai untuk hal-hal yang positif, yang tidak bertentangan dengan tiga hal: hukum agama, hukum negara, dan hukum masyarakat, sehingga kita bisa diterima dengan tidak melanggar perintah dari agama Islam dan diterima oleh negara yang kita tempati dan tidak dikucilkan oleh masyarakat. Adapun kematian adalah hal yang memutus kenikmatan dunia ini. Betapapun manusia diberikan kekuatan fisik, harta yang banyak, maupun wawasan yang luas atau pangkat yang tinggi, ketika kematian menghinggapi mereka, maka sesekali tidak akan pernah bisa menghindari, meskipun harus bersembunyi di tempat yang paling kokoh. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya adalah mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Telah kita melihat dan menyaksikan berapa banyak kota-kota, negara-negara, benua-benua yang mereka saling berlomba-lomba untuk membangun gedung yang tinggi. Dan mereka menghiasnya dengan hiasan yang begitu mewah. Bahkan satu kamarnya saja, satu malamnya bernilai ratusan juta. Akan tetapi kita saksikan di tempat yang lain, kubur yang diam, yang tidak bisa bicara, merupakan tempat mengingat bagi manusia. Sesuatu yang diam, yang banyak hikmahnya adalah kubur, di mana seseorang kecintaannya kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada pangkatnya akan sirna begitu saja ketika seorang sudah meninggal dunia. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumah-rumah kita begitu indah dan hiasan-hiasan di dalamnya begitu mewah, tetapi kita melupakan kubur. Sejatinya melupakan kematian dan persiapan menuju ke sana. Jangan sampai tunggangan dunia kita begitu mewah, tetapi amal-amal akhirat kita begitu rendah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya adalah mencintai harta dan melupakan hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu sari'ul hisab." Dan Allah Maha cepat perhitungannya. Tidak akan seseorang itu bergeser kedua kakinya sampai ditanya beberapa keadaan. Umurnya untuk apa? Masa mudanya untuk apa? Hartanya didapat dari mana? Berapa banyak orang-orang yang hari ini tergelincir memilih jalan yang haram untuk mencari harta, karena mereka sudah sangat muak
dengan dunia. Dengan kata lain, orang-orang yang mencari harta sudah tidak lagi memperdulikan yang halal ataupun yang haram, maka merekalah orang-orang yang tersesat dari fitrahnya dan melupakan perkara hisab, perkara yang dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan menjadi orang yang beruntung, ataukah sebaliknya kita akan menjadi orang-orang yang buntung? Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kita mencintai makhluk dan melupakan Khalik atau Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan dunia ini perhiasan dan begitu indah bagi yang memandangnya, dan menjadikan makhluk yang beraneka ragam, baik yang berbeda bahasa, kulit, ras, bahkan kebudayaan. Kita mencintai makhluk Allah, baik sesama manusia ataupun ciptaan yang lainnya, baik berupa hewan atau alam sekitar yang kita lihat. Tetapi kita terkadang melupakan hal-hal itu, melupakan Sang Penciptanya, dan mengatakan bahwa semua ini tercipta tanpa ada tangan dari Sang Pencipta. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamullah. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Artinya apa? Allah menciptakan alam semesta ini diperuntukkan untuk manusia. Tetapi jangan sampai kita sebagai manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita lupa adalah kita tidak menjadikan ciptaan ini sebagai hakikat, tetapi kita menjadikan ciptaan ini sebagai kesenangan saja. Marilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita terperdaya dengan 5 keadaan ini sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ceramah hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi peringatan kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita di dalam menjalani kehidupan ini, beribadah, bermuamalah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.